tolonglah berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya masih menanggapi Goldian Simbolon. Goldian Simbolon, nggak ding. Tadi malam dia sudah live dan ngaku ternyata nama Simbolon yang dia pakai itu adalah nama panggung menurut dia. Jadi jangan dipermasalahkan. Nah, ketahuan kan setelah diselidiki, setelah diviralkan, akhirnya dia ngaku kalau dia orang Jawa, dia bukan orang Batak, bukan bermarga Simbolon. Sebelumnya mari kita melihat video dari Goldian berikut ini. Jadi mereka menyalahkan saya atau mencoba mencari-cari kesalahan saya ketika saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon dan Pendeta Abednego. Lalu mereka berusaha mengorek-ngorek rahasia saya, mengorek-ngorek identitas saya. Ya, walaupun itu susah sekali, tapi mereka ya bisa dikatakan berhasil karena mereka ini gentur terhadap argumen-argumen, paparan-paparan yang saya share ke video sebagai bentuk counter attack terhadap polemikus Kristen yang suka sekali menyerang Islam. Jadi ketika saya menggunakan nama panggung itu ada sebuah prima causa di dalamnya. Ada sebabnya, ada sebab akibat, ada pemantiknya. Tidak lain dan tidak bukan, pemantiknya itu adalah orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen yang menggunakan nama-nama Islam dalam nama panggungnya. Saya share screen agar saya tidak dikira takiyah ya. Saya nggak suka bertakiyah. Kalau teritung-teritung mau menuntut saya, ya karena saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon, even ataupun Pendeta Abednego, silahkan lihat dulu selopak batu di mata kau. Ini ada seorang polemikus Kristen, sang penghujat. Dia menisbatkan kata ustadz di awal namanya. Saya pendeta, saya berhak karena pendeta adalah bahasa Sanskerta. Kalau menuntut saya karena saya pendeta tidak ditabiskan, silahkan. Terus yang kedua, ini Kanuru ini baru saja bahas saya, tetapi dia ini tidak berkaca. Jadi dia ketika membahas saya ini dia mencoba menutup matanya kalau dia pernah melakukan hal ya yang bisa dikatakan menurut standar yang dibuat si Kanuru ini, standar yang kurang standar yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia mengupload ulama muda dari Malaysia kembali bertanya. Wow, ini padahal orang Kristen menisbatkan kata ulama. Padahal kata ulama itu sudah paten. Karena apa? Ada di dalam bahasa Al-Quran yang asli. Jadi tolonglah berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, silakan cari data nama masyarakat sipil di Indonesia yang non Makassar yang ada nama Andi di dalam namanya. Loh, kok gitu Goldian? Karena apa? Nanti saya akan buktikan bahwa nama Andi itu adalah nama salah satu marga atau suku dari suku Makassar. Kalau saya lihat Goldian ini sudah mulai panik ya, mungkin juga dia takut karena sudah banyak orang-orang Batak yang mulai bereaksi terhadap namanya atau marga yang dia curi dan dia pakai dengan sembarangan itu. Kenapa saya bilang panik? Karena nama channelnya yang sebelumnya Goldian Simbolon diganti menjadi Goldian Boy. Yang kedua, kolom komentarnya ditutup. Nah, ini adalah bukti bahwa dia panik dan juga takut. Ya, terang saja karena ini menghadapi orang Batak yang begitu banyak yang marganya dipakai dengan sembarangan oleh si Goldian ini. Karena marga Simbolon ini termasuk dalam Parna ya, atau kumpulan marga yang besar di sana. Jadi ini adalah satu kesalahan bagi Goldian yang tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Kamu boleh melakukan penghinaan kepada nama orang Batak,
tapi kamu tidak bisa menghina marganya orang Batak. Saya pernah melayani tahun 2012-2013 di Kampar, di Siak, dan juga di Pekanbaru. Jemaat saya 100% itu orang Batak. Jadi saya sudah paham sedikit-sedikit lah mengenai saudara kita Batak ini ya, mengenai marga, apalagi itu sangat sensitif. Jadi kalau masalah makan saksang, kemudian arsik, mie goma gitu, BPK, ya sudahlah. Itu sudah sering saya nikmati dulu ketika saya di Siak dan di Pekanbaru. Nah, kembali ke Goldian, kok jadi ngomongin makanan ini. Kembali ke Goldian, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, akhirnya dia memang mengakui kalau dia bukan marga Simbolon. Dia hanya pakai nama Simbolon ini sebagai nama panggung. Di sini dia nggak ngerti ya, katanya mahasiswa, tapi dia nggak ngerti membedakan nama panggung, nama orang, dan marga. Jadi itu dia nggak paham dalam video tadi itu. Jadi kalau mau pakai nama panggung silakan pakai aja. Banyak orang-orang Kristen, YouTuber Kristen yang pakai nama panggung juga. Nah, nama orang juga pakai aja, nama siapapun boleh dipakai. Tapi marga itu tidak boleh dipakai sembarangan, bro. Karena untuk mendapatkan marga gitu ya, kalau kamu dari luar suku Batak, gitu, kamu harus melakukan upacara adat, kamu harus ada orang yang menganggap kamu anak dan memberikan marganya dengan cara upacara adat. Nah, itu baru sah kamu punya marga Simbolon. Nah, bagaimana mungkin orang mengaku Batak marga Simbolon tapi logatnya Jawa? Orang Batak, dimanapun dia berada, dimanapun dia merantau, entah itu ke Kalimantan, Jawa, Papua, ke luar negeri, ke Amerika sekalipun, logat Bataknya itu nggak bisa dibohongi. Kalau dia ngomong langsung ketahuan, Batak ini pasti. Nah, begitu. Jadi, bro, saya kasih tahu ya, kalau bro mau mengatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, syiar tentang kebenaran, jangan dibungkus dengan kebohongan, apalagi membawa suku besar di Indonesia. Nah, kalau bro Goldian Simbolon ini tadi itu pakai gelar pendeta, ya sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah dia mengatakan dilantik menjadi pendeta tanggal 25 Mei. Itu yang menjadi masalah. Siapa yang melantik kamu? Siapa yang menobatkan kamu menjadi pendeta? Kalau misalnya saya melantik diri saya sendiri menjadi pendeta, saya seorang muslim asli, ya tidak masalah. Dari awal kamu sudah tahu, sudah jujur dalam kebohonganmu. Seperti itu. Harusnya ya. Nah, yang menarik, itu sudah banyak orang-orang dari Batak, apalagi yang masih bermarga Simbolon dan masih bersangkut paut dengan marga Simbolon, itu bereaksi. Salah satunya di beberapa kolom komentar saya, gitu ya. Nah, saya akan membacakan komentar-komentar menarik dari orang-orang Batak ini di komentar di YouTube saya yang kemarin membahas Goldian juga. Nah, ini dari 3N. Seharusnya yang paling tersinggung adalah Batak Toba umumnya dan marga Simbolon khususnya. Kalau pendeta mungkin setiap suku ada yang menjadi pendeta. Jadi menurut 3N ini yang paling tersinggung seharusnya adalah orang Batak Toba yang bermarga Simbolon. Kemudian ini juga ada yang bernama Adil Ambarita. Ini orang Batak marga Ambarita. Jadi dia komen begini, untuk mendapatkan marga Batak harus ada yang mengangkat dia menjadi anak. Nah, benar kan apa yang saya sampaikan? Dan yang mengangkat anak itu mewariskan, menurunkan marganya diketahui keluarga dan kerabat yang mengangkat anak dan mewariskannya, menurunkan marganya melalui adat. Jadi kalau ada orang Batak yang menyelusuri asal dia menyandang marga itu tidak pas porsinya mungkin ya, atau penipuan publik, ia bisa dituntut secara hukum. Apalagi ia memanfaatkan, mempergunakan marga Batak itu untuk tujuan tertentu. Jadi biasanya orang Batak itu kalau ketemu tanya marganya, margamu apa? Misalnya kan
Goldian ini ngaku margaku Simbolon. Nah, maka yang tanya ini akan tanya lagi, kau Simbolon dari mana? Nah, setelah ngaku Simbolon dari sini, kau nomor berapa? Nah, matilah kau kalau sudah ditanya nomor berapa. Semua orang Batak pasti tahu dia nomor berapa. Dan ini penting bagi orang Batak. Kalau misalnya saya Simbolon nomor 14. Nah, dia masih muda umur 20 tahun. Yang tanya ini Simbolon nomor 17. Umurnya 50 tahun. Nah, meskipun Simbolon umur 50 tahun ini yang nomor 17, maka dia akan menghormati Simbolon nomor 14 meskipun usianya lebih muda. Itu kenapa marga begitu penting dan sakral bagi orang Batak. Jadi kalau ada kesalahan kata, mohon dikoreksi bagi saudara-saudaraku Batak. Karena saya juga tidak terlalu banyak mengerti tentang Batak, hanya tahun 2012-2013 saja saya melayani dengan orang-orang Batak ini. Jadi saya sudah familiar dengan orang-orang Batak termasuk makanannya gitu ya. Nah, kembali lagi ke Goldian. Jadi janganlah memberitakan kebenaran dibungkus dengan kebohongan. Kebenaran macam apa yang diberitakan dengan cara berbohong? Kebenaran macam apa yang diberitakan dengan cara dibungkus dengan kebohongan? Itu bukan kebenaran. Jadi di sini kalau misalnya ada orang Batak yang emosi, ya tentu dia emosi. Dan itu sah karena menyangkut martabat sukunya, martabat marganya gitu ya. Saya tidak sedang memanas-manasi mengompori orang-orang Batak, enggak. Saya sedang mengasih tahu Goldian supaya dia hati-hati membawa nama suku, marga suku tertentu. Saya aja nggak berani ya, meskipun begitu ya. Kemudian mari kita lanjutkan membaca komentar ini. Penjarakan saja si Abednego atau si Goldian itu karena ngaku-ngaku orang Batak dan bermarga Simbolon. Ayo orang Batak, kalian harus bertindak. Jangan mau dipermainkan sama si Goldian itu, terutama yang bermarga Simbolon. Jangan mau diinjak-injak margamu, katanya. Dan kemudian ini ada yang menarik, yang melaporkan kepada PBB atau Pemuda Batak Bersatu. Nah, kalau sudah masuk ke PBB Pemuda Batak Bersatu, nggak lolos kau Goldian. Pasti nggak lolos. Nah, kemudian dia juga hashtag pemuda generasi muda Simbolon. Kemudian hashtag perkumpulan marga Simbolon se-Indonesia. Ada berapa ribu itu orang marga Simbolon di Indonesia. Nah, Goldian ini mengaku-ngaku marga Simbolon serta mengaku sebagai pendeta Abednego agar dilakukan penelusuran pemakaian marga tersebut berhubungan yang bersangkutan melakukan donasi atas nama Goldian Rihalsah Simbolon melalui YouTube. Yang mana nama pada rekening sebenarnya adalah Goldian Rihalsah. Nah, dia melakukan donasi pakai nama Simbolon, marga Simbolon. Ini adalah pelecehan, ini adalah penghinaan bagi marga Simbolon. Dia sudah memakai marga Simbolon, ngaku-ngaku pendeta, menghujat kekristenan. Dia juga donasi pakai marga Simbolon. Nah, udahlah. Jadi saya berharap pada polemikus muslim, teman-teman mualaf gitu ya, saudara-saudaraku di luar sana yang berapologet dari muslim, berapologetlah dengan jujur tanpa ada kebohongan-kebohongan yang kalian bawa. Ya, orang jujur itu lebih dihargai meskipun Anda tidak pandai, Anda tidak pintar, tapi kalau jujur pasti dihargai gitu ya. Jangan sampai Anda mensiarkan agama, mensiarkan ajaran itu dengan cara-cara berbohong seperti ini. Stoplah melakukan kebohongan-kebohongan publik, apalagi membawa nama suku-suku tertentu di Indonesia. Sekian dari saya, semoga ini dapat dimengerti dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya tidak mempermainkan gelar ataupun mempermainkan suku di Indonesia. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.